Selamat datang kepada teman-teman praktikan Proses Maker. Pada video pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan kita pelajari dan tujuan yang akan kita capai pada praktikum PM ini. Proses Maker adalah salah satu tools yang dapat membantu organisasi dalam merancang dan mengotomasi proses bisnis atau alur kerja. Di sini kita akan membuat sebuah proses bisnis yang benar-benar dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai fitur dari PM. Nah, untuk fitur pertama itu adalah variabel dan Dynaform. Berikut adalah beberapa variabel yang akan digunakan. Selanjutnya, Dynaform. Dynaform adalah sebuah form yang digunakan untuk menampung input dari user yang dapat digunakan untuk task selanjutnya. Misalkan dalam sebuah proses permintaan diperlukan informasi pemohon dan informasi barang yang diminta, sehingga pemohon harus mengisi formulir permintaan. Nah, dalam input Dynaform terdapat berbagai macam jenis input, contohnya ada text box, radio, date, dan sebagainya. Yang nilai-nilai input ini akan disimpan ke dalam variabel yang tadi dibuat. Nah, pada proses maker ini terdapat user, yang mana user ini yang akan menjalankan task pada proses. Bisa dilihat user-user ini memiliki grupnya masing-masing. Oke. Kemudian untuk mengassign user ke dalam sebuah task, kita menggunakan assignment rules. Gunanya adalah untuk mengatur task mana yang harus dikerjakan oleh user tertentu. Misalnya pada task ajukan formulir itu diassign kepada requestor, sedangkan untuk task cek permintaan itu diassign kepada manager. Nah, proses ini dimulai ketika requestor mengirim formulir permintaan. Jadi kita perlu login dengan akun requestor. Nah, akun requestor ini dapat memulai case baru untuk proses ajukan permintaan yang kemudian akan mengisi formulir Dynaform yang telah kita lihat sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah fitur email. Penggunaannya adalah misal ketika task tertentu selesai, manajer harus diberi notifikasi lewat email untuk mereview dokumen. Nah, proses maker dapat mengotomatisasikan proses pengiriman email tersebut. Oke, kita lanjut ke next step. Ketika kita login menggunakan akun manager, terdapat inbox yang berisi case proses yang telah diassign kepada manager. Di sini kita kembali menggunakan Dynaform. Nah, di form ini terdapat input untuk mengupload dokumen. Biasanya ini digunakan untuk mengupload invoice dan semacamnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini terdapat input dropdown. Di sini opsi-opsinya kita dapatkan dari PM Table, yang fungsinya PM Table ini adalah database di dalam proses maker. Pada PM Table ini terdapat satu table yang berisi 3 data yang digunakan untuk data input dropdown sebelumnya. Setelah manajer selesai mengisi form, maka manajer akan mengklik submit untuk melanjutkan ke task selanjutnya, yaitu user requestor. Di sini user biasanya ketika kita mau menerima pembayaran atau pemberitahuan, proses akan menghasilkan dokumen notifikasi. Hal semacam ini dapat difasilitasi menggunakan output dokumen. Nah, setelah task ini selesai, proses itu diakhiri. Fitur selanjutnya pada proses maker adalah JavaScript dan trigger. Nah, salah satu penggunaan JavaScript adalah ketika kita mau membuat validasi data pada Dynaform. Di sini contohnya adalah penggunaan validasi email. Nah, selain validasi, kita juga bisa menggunakan JavaScript untuk mengubah style dari form, memasukkan nilai secara otomatis ke dalam input forms, dan sebagainya. Selanjutnya adalah fitur trigger.
Jika teman-teman perhatikan pada pengisian Dynaform sebelumnya, terdapat informasi yang otomatis terisi, yaitu nama manajer. Di sini adalah salah satu penggunaan trigger. Nah, trigger ini dapat dijalankan sebelum task dimulai, setelah task selesai, dan seterusnya. Nah, bahasa yang digunakan pada trigger ini adalah PHP. Mungkin sekian dari video pendahuluan proses maker ini. Terima kasih.